Ya, selamat dengan Pak Mutakin dan tim ya. Oke. Kita udah boleh. Ya, Kita ngantri nih. boleh. Ya, enak. Makannya ruang Yuk, kita masuk. Kenapa Bapak pilih usaha bakso sih? Kenapa nggak chicken? Kenapa nggak ya somai Iya. atau yang lain? Ya, awal mulanya saya berbisnis bakso ini karena keresahan dari saya sendiri sebagai pecinta bakso, istri saya pecinta bakso, kemudian anak-anak saya juga suka makan bakso. Cuma kita selalu khawatir dengan isu-isu di dunia perbaksoan itu yang mengerikan. Yang pertama, banyak isu soal tidak halal, kemudian banyak isu soal dicampur daging babi, daging sapi, daging ayam, daging celeng, kemudian ada juga isunya pakai bahan pengawet, bora, formalin, kemudian ada yang isunya pakai vetsin segala macam. Jadi kita sebenarnya sebagai penggemar bakso agak-agak ngeri-ngeri sedap ketika kita pengen makan bakso. Oleh karena itu kita pengen ciptain bakso yang pertama itu adalah buat kita makan sendiri aman gitu ya. Jadi buat anak-anak aman, buat ibu hamil aman, buat siapapun aman. Jadi kita ciptain bakso yang memang 100% daging sapi, kemudian bebas gorak, bebas formalin, tidak pakai vetsin, tidak pakai campuran apapun. Nah, itu aja sih semangatnya pada saat awalnya. Oh, ini ketika mulai bisnis bakso bom itu apa langsung sukses? Oh ya, namanya sukses itu tergantung definisinya ya. Maksudnya mau sesukses seperti apa. Kalau misalkan saya memahami kesuksesan itu sebuah proses saja. Jadi gimana ketika kita nawaitunya, kita memulainya itu dengan niat yang bersih ya. Kemudian kita juga punya keunikan produk yang baik ya. Kemudian kita selalu menjaga amanah dari konsep produk itu, tidak tertarik untuk berbelok ke kanan ke kiri, insya Allah sukses ya. Jadi kalau dibilang bakso bom pertama kali sukses ya dari memang awal pertama buka sudah rame. Karena mungkin bakso bom ini kayak oase di padang gurun gitu ya. Oase di tengah gurun gitu ya. Dimana pertama kali kita buka bakso bom itu orang itu apa ya, kayak terkejut gitu ya. Loh kok bakso kok mahal gitu kan. Nah, terus kita jawab mahal tuh karena dagingnya juga mahal. Kita kan 10 kg daging, 1 kg tepung, segala macam. Oh, jadi mahal itu ada alasannya. Iya. Tapi setelah dia ngerasa baksonya memang enak, maka mahal itu kemudian menjadi lupa. Mereka lebih ingat enaknya daripada mahalnya. Nah, ini kan di-franchise-kan. Udah 14 cabang, 1 di Cilegon. Ini sukses semua nggak? Rame semua nggak? Ya, saya tidak mau ngomong rame. Nanti kalau saya ngomong rame dianggap sombong. Tapi kalau nanti ngomong sepi, saya dianggap nggak mampu. Repot juga hidup ini ya, gitu ya. Jadi ya biasa-biasa lah, dagang bakso ya biasa lah. Ramenya rame biasa, sepinya sepi biasa gitu. Oke. Yang penting masih bisa bawa pulang uang ke rumah ya. Bisa untuk bayar cicilan mobil, cicilan rumah kan gitu. Oke. Ini Pak, kalau misalnya ada orang yang mau ngambil franchise bakso bom, ini syarat, cara-caranya gimana sih? Ya kita untuk mitra itu sangat selektif ya. Jadi tidak sembarang orang juga kita terima ya.
Yang pertama syaratnya dia harus mengelola bisnis ini secara full time, nggak boleh sampingan. Ya, misalkan suami istri yang masih kerja sudah pasti kita nggak terima sebagai mitra. Harus salah satunya sudah tidak bekerja dan fokus di bakso bom. Nah, jadi itu. Kemudian kedua syaratnya dia juga harus lolos tes wawancara dan juga lolos tes psikotes dari kita. Jadi harus mempunyai level entrepreneurship yang cukup bagus juga. Kemudian juga dia orangnya harus memang juga berkepribadian matang ya. Nah, jadi anak kecil nggak boleh ngambil franchise ini, harus matang. Kemudian dia juga harus datang ke outlet membuktikan sendiri dan dia harus makan baksonya. Kalau dia sudah yakin baru dia boleh ambil franchise-nya. Soal uang itu urusan belakangan, meskipun investasi kita cukup terjangkau ya, 135 juta ditambah dengan biaya rukonya mungkin sekitar 70 sampai 100 juta untuk seperti di Jalan Ciputat Raya ini. Ya, 135 juta itu sudah termasuk semuanya ya, tinggal duduk diam langsung buka. Ya, jadi mulai bahan bakunya, kemudian sudah sumber daya manusianya, perkakasnya, interiornya, kemudian bangku-bangkunya, semua sudah kita siap. Termasuk promosi di sosmed dan promosi offline sudah menjadi tanggung jawab tim kita semua. Jadi Bapak Ibu seperti membuka rekening deposito aja. Jadi mengambil franchise bakso bom seperti membuka rekening deposito, ya tinggal buka, tinggal tunggu berapa uangnya berkembang.